Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada, keberkahan setiap hamba tentunya berharap hidupnya, hartanya, usahanya penuh dengan keberkahan. Dan setiap muslim tentunya dia berharap setiap kehidupan mengandung keberkahan. Dan setiap kita tentunya sangat-sangat berharap sekali agar harta kita berkah, agar anak kita berkah, agar hidup kita berkah, agar umur kita berkah, dan agar saudara, famili kita barokah. Ayyuhal ahibba rahimani wa rahimakumullah, yang perlu diingat kembali bahwa kalau kita hendak ngalap berkah, mencari keberkahan, perlu diingat keberkahan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 2, "Ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di." Dan apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, buka pintu rahmat, keberkahan bagi siapapun yang Allah kehendaki, maka tidak ada satupun yang dapat menghalangi tersebut. Sekalipun seluruh manusia makhluk mereka hasad terhadap hamba Allah ini, tapi ketika Allah berkehendak memberikan keberkahan baginya, memberikan rahmat kasih sayang baginya, tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Namun sebaliknya, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menghalangi seseorang dari rahmatnya, wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di, ketika Allah menghalangi dia dari mendapatkan keberkahan, sekalipun seluruh makhluk, seluruh manusia berusaha untuk membuka pintu keberkahan tersebut, tidak ada satupun yang mampu ketika Allah sudah berkehendak untuk menutup baginya, menghalang baginya keberkahan. Ayyuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullah, inilah sumber keberkahan yang wajib kita ingat adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di tangannya itu sumber keberkahan. Tentunya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengharapkan setiap keberkahan, kita menuju kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta keberkahan tersebut. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan bagaimana cara kita mendapatkan keberkahan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Kalau sekiranya penduduk negeri tersebut, kalau sekiranya penduduk desa tersebut, kampung tersebut mau beriman dan bertakwa. Perhatikan jemaah, perhatikan ini. Mereka mau beriman dan takut kepada Allah Ta'ala, mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La fatahna alaihim barakatin minas sama' wal ard. Maka sungguh kami akan buka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu,
Akan tetapi sangat disayangkan, mereka mendustakan itu. Mereka mendustakan Allah. Fa'akhadnahum. Kami azab mereka. Kami cabut keberkahan tersebut dengan adanya kekeringan, dengan adanya barang-barang mahal, dengan banyaknya kezaliman, dengan merasa kekurangan di mana-mana di sekitar penduduk negeri tersebut. Itu merupakan bagian azab dari Allah Ta'ala. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Karena apa? Karena apa yang telah mereka perbuat. Juga di sini kita bisa paham dari ayat ini bahwa sesungguhnya keberkahan tersebut berbanding lurus dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dengan sebenar-benarnya iman. Bukan sekedar lisan. Bukan sekedar manisnya dalam perkataan. Bukan sekedar hanya pengakuan iman dan takwa. Tapi diimani dalam hati, diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diungkapkan, diamalkan dengan anggota badan, dengan berusaha menjalankan segala perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangannya. Barulah turun keberkahan tersebut dari langit dan bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya, dalam surat Maryam ayat 28 hingga 31. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ketika menceritakan Bunda Maryam, ya, baru selesai melahirkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Maka orang-orang berbondong-bondong mendatangi Maryam binti Imran. Maka mereka mengatakan, qalu ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai Maryam, mereka mengatakan, wahai Maryam, bapakmu itu bukan orang jahat, bukan orang jelek, dan ibumu itu bukan seorang pezina, bukan istilahnya bukan wanita buruk lah, bukan wanita lajang. Maka Maryam pun mengisyaratkan kepada jabang bayi ini. Fa asyarat ilaih. Qalu kaifa nukallima man kana fil mahdi sabiyya. Maka si Maryam menunjuk ke bayi ini. Mereka keheranan. Hah? Bayi. Mereka mengatakan, bagaimana kita bisa mengajak bicara dengan dengan jabang bayi yang baru lahir? Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam untuk mengatakan kepada mereka, Inni Abdullah, aku ini hamba Allah. Ataniyal kitabu wa ja'alani nabiyya. Aku ini hamba Allah. Allah berikan aku kitab dan Allah jadikan aku sebagai sosok seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah berpesan kepadaku untuk menegakkan salat, menunaikan zakat ma dumtu hayya, selama aku masih hidup. Perhatikan ayat yang di atas tadi, surat Al-A'raf ayat 96 dan juga surat Maryam ayat 28 hingga 31. Sangat berbanding lurus bahwa keberkahan itu hanya didapat dengan beramal saleh, dengan ketaatan. Maka ayuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin ngalap berkah, mencari keberkahan yang benar, carilah dari sumbernya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak memiliki satupun keberkahan. Apabila kita meminta kepada selain Allah, tentunya kita bakal
bakal terjerumus ke dalam dosa kesyirikan. Ayolah hibba rahimani wa rahimakumullah. Ketaatan berbanding lurus dengan cara kita mencari keberkahan. Di antara bentuk sebab untuk mendatangkan keberkahan adalah yang pertama salat. Ya, salat merupakan di antara ketaatan, ibadah yang agung setelah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan juga ketaatan-ketaatan yang lainnya, puasa, zakat, ibadah yang lain, sedekah. Dan juga yang tak kalah pentingnya adalah keberkahan itu ada di waktu subuhnya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, ya, diberkati umatku di waktu pagi harinya. Oleh karena itu, ayul hibbah, kalau pagi jangan tidur, ya, bangun pagi, cari keberkahan, dan juga jangan lupa minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di tangannya lah keberkahan itu. Dari mana kita minta keberkahan kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala? Gak mungkin. Dan juga yang tak kalah pentingnya adalah tawakal. Tawakal yang benar. Konsep tawakal yang benar itu bagaimana? Itu yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr. Taghdu himasan wa taruhu bitanan." Ya. Perhatikan. Rasulullah SAW mengajari kita bagaimana konsep tawakal yang benar. Beliau bersabda, kalau seandainya kalian itu mau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal dalam mencari rizki, dalam mencari ilmu agama, dalam beramal soleh, kita butuh tawakal. Bahkan dalam mencari jodoh pun kita butuh tawakal. Bagaimana bentuknya? La razaqakum kama yarzuqut tayr. Sungguh Allah akan ngasih kalian rizki sebagaimana burung Allah berikan rizki kepada mereka. Bagaimana konsepnya? Taghdu himasan. Di pagi hari dalam keadaan perut kosong, burung berterbangan mencari rezeki. Wa taruhu bitanan. Dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Intinya adalah kita usaha. Kita punya Allah. Sekalipun kita nggak punya apa-apa. Sekalipun kita kadang, aduh, di masa pandemi seperti ini gimana cari rezeki ya? Jangan merasa pesimis. Kalau tertutup rezeki yang satu dari pintu satu, cari pintu yang lain. Yang penting kita usaha, kita bismillah usaha, cari jalan. Tawakkal 'ala Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan berikan kita rizki sebagaimana Allah berikan rizki kepada para burung. Demikian, semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya dan kita bisa mengambil ibrah pelajaran bagaimana konsep kita mencari keberkahan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.